Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-82 majalah Narwastu. Pada kali ini kami mendapat kunjungan kehormatan dari sahabat Narwastu yang pernah termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2016, yaitu Bapak Dr. Perlindungan Purba SHMM. Beliau ini tokoh masyarakat dari Sumatera Utara dan figur nasionalis. Pernah 3 periode menjadi senator atau DPD RI di Senayan. Beliau pernah menjadi ketua komite 2 DPD RI. Beliau juga seorang tokoh masyarakat. Saat ini beliau masih menjabat sebagai ketua umum Forum Komunikasi Toga Simamora Boru Bere se Sumatera Utara. Beliau juga pimpinan di berbagai organisasi kemasyarakatan. Beliau di pemilu 2024 ini maju kembali sebagai calon DPD RI atau calon senator nomor urut 15. Kita akan berbincang dengan beliau, kita ingin tahu visi misi dan harapannya ke depan. Apa kabar Pak Purba? Terima kasih Pak Jondro Munte. Ini apa saya nih, hula-hula saya nih, karena Munte itu Parna. Sama dengan Parna ya? Sama dengan Parna, salam hormat kepada hula-hula Parna seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Pak Purba. Kita ingin berbincang dengan beliau ya. Kita tahu beliau ini sebenarnya tokoh yang banyak dilamar partai politik besar. Bahkan pernah dilamar jadi calon gubernur Sumatera Utara dan calon wakil gubernur Sumatera Utara. Tapi beliau nampaknya lebih tertarik menjadi senator. Pak Purba, apa sebenarnya yang membuat Bapak tertarik menjadi calon senator? Bukan anggota DPR RI atau ke kancah eksekutif? Jadi baik, terima kasih. Salam Narwastu yang kita cintai. Kita memahami bahwa di Indonesia ini ada 3 jabatan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu dalam hal ini mempunyai tantangan, peluang, dan pengabdian, dan peran dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Saya memilih di jalur legislatif. Nah, tidak di eksekutif, karena eksekutif itu kan mempunyai suatu jenjang tertentu, yang dia mempunyai pengalaman, kemampuan yang spesifik menjadi pelaksana undang-undang pemerintahan. Kalau di legislatif ini adalah pembuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintah dan juga ikut menentukan anggaran negara. Kalau di level nasional, kalau level provinsi, tentu provinsi dan di kabupaten kota. Saya lebih tertarik ke legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Karena Dewan Perwakilan Daerah ini adalah spesifik kepentingan daerah. Jadi Dewan Perwakilan Daerah itu di seluruh Indonesia, tiap provinsi 4 orang. Kalau di partai politik atau DPR, dia tergantung kepada jumlah penduduk atau dengan kata lain ada dapilnya. Ini menandakan bahwa tanggung jawab daripada DPD itu berbeda dengan DPR. Karena tentu dia harus lebih mengenal daerahnya. Dan yang menariknya di Dewan Perwakilan Daerah itu adalah seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi. Nah, saya bicara sumut. Seluruh di kabupaten kota se-Sumatera Utara. Jadi, kita harus mengenal profil kabupaten kota. Bahkan kita harus mengenal profil desa-desa kelurahan yang ada di sana. Nah, saya lebih suka ke situ gitu ya. Nah, karena apa? Karena mungkin saya melihat ya disitulah passion saya. Dan kita melihat bahwa rakyat itu memang ada di kelurahan atau desa. Kita sering berinteraksi kadang-kadang. Apa yang diadakan di level peraturan di level nasional, kadang-kadang nggak nyambung pelaksanaannya di daerah. Khususnya lagi di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan, sampai ke lingkungan. Nah, ini kan perlu kita memperhatikan pelaksanaan peraturan ketentuan undang-undang itu sampai ke level yang bawah. Jadi kalau saya melihat, cara berpikir saya, DPD itu adalah bagaimana memakmurkan Indonesia dari daerah. Nah, jadi dia lebih spesifik ya, kepentingan daerah. Iya, Pak Purba, di pemilu 2019 yang lalu Bapak tidak terpilih. Tapi ternyata masih banyak rakyat yang mendatangi Pak Purba untuk mengadukan persoalan. Dan Bapak masih menyuarakan itu ke pemerintah ya. Mungkin bisa diceritakan kepada
Para sahabat Narwaktu, bagaimana itu? Jadi memang betul. Selama saya pernah menjadi anggota DPD RI tahun 2004 sampai 2019, 15 tahun, punya rekam sejarah apa yang hal dilakukan. Nah, ternyata setelah saya pensiun dalam 2019 ini, masyarakat masih melihat dan menanyakan kepada saya masih bisa mencoba beberapa hal, diantaranya misalnya masalah kelistrikan. Walaupun saya tidak menjabat sebagai pejabat negara lagi, tetapi teman-teman di Nias, di Kepulauan Nias masih menghubungi saya. Dan yang menggembirakan, terima kasih kepada teman-teman di PLN, baik di provinsi maupun kabupaten kota maupun direktur PLN pusat, masih mau mendengar keluhan kita, masih bisa nyambung lah gitu. Nah, sudah itu juga masalah air minum, masalah infrastruktur jalan, dan lain-lain. Jadi pengalaman saya 2004 sampai 2019, saya kan masih ada nomor handphone ya. Nah, ini saya masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman pejabat. Jadi seperti apa saja namanya, kita sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Nah, dan ini yang juga kita lakukan dulu di waktu sebagai anggota DPD dulu. Jadi masih ada tersisa lah begitu. Banyaklah hal-hal yang masih dilaksanakan dan saya pun enjoy pula gitu. Misalnya ada masyarakat yang belum ada BPJS-nya, misalnya kita bantu. Sebenarnya yang kita bantu itu bukan sesuatu yang hebat, enggak. Kita ini hanya mendekatkan antara masyarakat dan pemerintah. Itu aja kok. Gitu ya. Para sahabat Narwaktu, perlu juga kami sampaikan, beliau saat menjabat sebagai Ketua Komite 2 DPD RI sudah pernah berkunjung juga ke kantor kita ini. Jadi beliau ketiga kali ini berkunjung ke kantor kita. Yang unik, beliau selalu bilang kalau kita menjadi wakil rakyat harus mau mendengar, jangan hanya bicara. Pak Purba, bisa diterangkan itu apa maksudnya itu? Kenapa Bapak mau mendatangi rakyat, mau mendengar, bahkan handphone pun selalu terbuka ya, dibuka untuk publik. Ya, apalagi dengan adanya medsos, adanya apa sekarang, misal Instagram, dan adanya TikTok, wah pesan itu masuk. Nah, kita berkunjung ke sana gitu. Dan memang kita kadang-kadang sebagai persyaratan nomor 1 sebagai legislatif adalah mau banyak mendengar daripada bicara. Tetapi banyak mendengar tapi harus banyak berbuat. Jadi jangan hanya bercakap-cakap saja, dan saya pikir teman-teman juga sudah melakukan itu. Cuma gaya saya aja yang berbeda. Begitu ya? Ya. Ya. Kalau kita lihat media sosial Pak Purba, hampir tiap hari menjelajahi semua daerah di Sumatera Utara. Bagaimana sebenarnya Bapak menjaga kesehatan? Ini kan luar biasa, mendengar orang banyak juga kan lelah juga kan? Jadi memang saya hobinya kan jalan-jalan. Nah, jadi ya seperti kemarin lah, saya mendukung Aquabike di Danau Toba. Saya lihat semua, saya berkomunikasi dengan bupati. Nah, ini mau saya katakan bahwa sebagai anggota DPD itu harus dekat dengan pemerintah daerah. Bukan hanya dengan rakyatnya, tapi dengan bupatinya, dengan wakil bupati, gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan para camat dan kepala desa. Disitulah sebenarnya kekuatan informasi yang kita dapat sebenarnya. Dan itu yang kita lakukan, seperti kemarin singgah di Dairi sebentar, diskusi dengan Bupati Dairi. Oi, Pak Bupati, kita mau bikin nih masyarakat pecinta dan pertanian organik. Oh, mau dia misalnya. Terus kemarinnya jumpa dengan Ibu Bupati Karo, dilantik juga Maporina di sana. Nah, terus sebelumnya jumpa dengan Bupati Sibalungun, dibentuk juga. Jadi hampir di seluruh kabupaten kota itu kita akan dorong supaya ada pertanian organik, karena sekarang harga pupuk mahal. Nah, itu kita dengar setelah kita turun ke bawah. Dan kemarin saya jumpa dengan Menteri Pertanian, saya jumpai loh. Nah, ini lucu, walaupun saya nggak pejabat lagi, masih bisa SMS juga, masih sempat jumpa gitu. Kita ketemu, dia dukung, ayo Len, kita harus mendukung produk-produk dalam negeri. Kita harus mendukung cinta kepada organik dan bagaimana kemajuan di Sumatera Utara. Dia dukung. Dan saya juga jumpa dengan Badan Pangan Nasional. Jadi teman-teman lama itu saya selalu singgah ke Jakarta, kayak merasa juga saling komunikasi, dan saya tidak minta proyek. Yang penting Pak, masalah ini di sini ada, seperti Pak Surip ya. Dia di sana Silangit, dia mengembangkan pertanian untuk kopi. Nah, marketnya sudah ada.
Saya nggak usah sebut apa, tapi Starbucks lah misalnya. Starbucks itu sudah berapa pun dia beli semua, harganya sudah, tapi harus memenuhi standar. Nah sekarang udah dilatih di sana. Dan ternyata nggak semua petani kita sabar. Harus pakai pupuk organik, dan dia harus memanfaatkan feces daripada kerbau, sapi, kuda. Nah, itu harus dan memang standar. Dan saya yakin ya, nah ini saya yakin, seandainya petani di kawasan Danau Toba mau menanam kopi atau hortikultura dengan tertib organik, saya yakin pasti makmur semua petani di kawasan Danau Toba. Karena ini, nah itu di kawasan Danau Toba, belum lagi di sekitar pantai barat dan pantai timur. Saya pikir harus kembali kita kepada pertanian, gitu ya. Dan pemerintah sangat komit masalah itu. Jadi di Sumatera Utara masalah pertanian itu menjadi prioritas juga. Harus, tapi harus jadi kan begini ya. Kadang-kadang uang ada, bibit ada, pupuk ada, karena ada ini. Yang paling susah nih manusianya, petaninya. Saya waktu kemarin di sana ada yang menarik. Saya bicara sama Pak Surip ya. Dia kan membuka pertanian, ini baru nih 4 hari yang lalu dia membuka pertanian, melatih nanam kopi yang mahal, bibit dikasih. Tahu siapa yang datang ke sana? Belum tentu banyak. Tapi ada satu kelompok orang naik truk datang ke situ belajar gratis dan membawa makanannya sendiri. Dan mereka belajar. Dan sekarang sudah menanam sampai 30.000 bibit menanam pohon kopi. Ku cek kampung kalian apa? Dolok Saribu. Saya pergi ke sana. Saya bilang saya suka seperti kalian. Karena disiplin, mau datang. Oh, wah. Dan mereka kan kadang-kadang kesulitan pupuk organik kan. Mereka siap bahkan mau membeli, bukan dibeli, dikasih dari sana pupuk tai lembu itu diolah, dan marketnya sudah ada. Apalagi kopi, saya bilang kopi itu salah satu yang menarik loh. Kebutuhan kita mampu, apalagi kita kan di kawasan Danau Toba. Jadi kita berterima kasih nih kepada pemerintah Indonesia ya, yang sudah memberikan banyak perhatian. Pak Luhut ya. Pak, semoga panjang umur Pak, sehat-sehat ya, dan semua tokoh-tokoh Batak. Saya tidak usah sebut namanya di sini, karena saking banyaknya yang sudah memberikan perhatian kepada tanah Batak. Dan juga bukan hanya itu, kepada tokoh-tokoh Sumatera Utara, berbagai suku yang memberikan perhatian kepada Sumatera Utara. Sekarang memang saya melihat semangat mereka untuk membangun Sumatera Utara keren. Gitu ya. Buktinya apa? Pelabuhan udara akan kita mendorong supaya ada pelabuhan udara di Madinah. Kita dorong. Ya walaupun saya nggak anggota DPD, tapi masih bisa ngomong sama Pak Menteri, ya Pak Menteri tolong dong itu pelabuhan udaranya kayak di Silangit gitu ya. Coba kan luar biasa. Ya kita turut berduka cita juga ya tempo hari atas meninggalnya tokoh besar kita Bapak TB Silalahi. Itu tokoh-tokoh besar. Dan kita berharap akan banyak lagi tokoh-tokoh orang Sumatera Utara untuk membangun Sumatera Utara. Iya. Kemudian Pak Purba begini, Bapak ini dikenal seorang yang merakyat ya. Dulu saya masih ingat setiap ada bencana di Sumatera Utara langsung Bapak bersuara atas bencana tersebut. Saya masih ingat waktu ada tenggelam kapal di Danau Toba yang banyak penumpang itu, Bapak langsung bersuara di situ. Bagaimana Bapak menjalin komunikasi sebenarnya dengan masyarakat sehingga informasi itu langsung Bapak suarakan? Ya, kalau dulu kan informasinya teman-teman kan wartawan kan kawan saya banyak, dia lapor sama saya, dikasih tahu. Nah sekarang lebih dahsyat lagi dengan adanya TikTok, dengan medsos. Jadi kalau terjadi sesuatu saya usahakan. Kalau saya nggak bisa datang, saya ngomong dari sini disampaikan ke sana. Misalnya terakhir ya, bukan bencana sih, ke Pulau Simo di kepulauan di Nias Selatan sana. Itu kan lewat telo apa segala macam. 3 minggu, nggak usah 2 atau 3 minggu, tidak bisa makanan datang ke sana, gara-gara angin deras. Saya minta, dan saya berterima kasih kepada Pemkab di Nias Selatan, dan TNI Polri diturunkannya angkutannya untuk menolong masyarakat. Dan ada namanya kawan saya yang punya kapal, berani dia menanam sana. Nah inilah peran daripada gereja, memberikan dukungan. Jadi saya tahu karakter-karakter religionitas di hampir-hampir di seluruh kabupaten kota. Salut kepada gereja dan juga kepada masjid, vihara dan seluruh wilayah. Karena kalau menghadapi bencana ini asal kita kasih tahu semua mendukung kok. Tidak pernah lihat agama. Gitu ya. Jadi salah satu kunci Pak
Perlindungan selama ini menjaga komunikasi dengan media, termasuk tokoh masyarakat begitu? Ya, segitu tuh. Jadi itulah mungkin komunikasi yang selama ini ya. Tapi itu pun kadang-kadang masih ada juga yang lewat. Gitu ya? Iya. Kalau selama ini Pak Perlindungan sangat sibuk untuk mengurusi urusan rakyat, bagaimana dukungan keluarga? Pastikan tentu keluarga kan, sementara Bapak juga seorang pengusaha, bagaimana waktunya dibagi itu? Ya begini, kita kan mempunyai timetable, kita mempunyai catatan-catatan, jadwal harian. Nah, di situ ada peran keluarga. Kita harus Zoom, telepon anak, telepon ini. Kadang-kadang hari Minggu ada pas sama, ayo pergi gereja sama, mana yang bisa. Ya, jadi pemahaman yang sama lah. Bahwa saya juga melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan usaha tentu, dan juga persahabatan. Banyak teman kan banyak juga manfaatnya. Iya. Yang terakhir Pak Perlindungan Purba, kita kan akan menghadapi pemilu 2024. Apa harapan Bapak kepada masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Utara? Perlu kami sampaikan lagi para sahabat Narwastu, beliau ini calon DPD RI Dapil Sumatera Utara nomor 15. Ada yang Bapak mau sampaikan? Silakan. Ya, saya mengatakan sebagaimana pemerintah kita menyarankan, marilah kita melaksanakan pemilu ini dengan damai dan gembira. Kenapa? Karena memang sekali 5 tahun memang harus diadakan pemilihan umum. Coba dihitung, kabupaten kota ada 545 se-Indonesia. Saya rasa tambah provinsi 30-an, jadi 545 bagi 575-an lah. Kalau dihitung, pemilihan kepala kampung pun ada. Kalikan 10, udah 5.000-an. Ya kan, 5.000-an pemilihan. Sebenarnya kalau dihitung tiap tahun, tiap hari ada 2 kalau dibuat dibagi-bagi. Jadi saya pikir ada pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan presiden, wakil presiden, DPRD, dan lain-lain. Nah, saya pikir ini adalah proses demokrasi. Mari kita laksanakan, kita berdoa kepada Tuhan supaya berjalan dengan aman dan damai, penuh dengan demokratis, dan tidak kalah penting, kita harus gembira. Karena ini namanya pesta. The show must go on. Dan terakhir, kita berdoa kepada Tuhan supaya dari negara kita cinta ini dijauhkan bencana, dijauhkan perpecahan. Kita adalah satu saudara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Pak Purba, terima kasih atas kunjungannya ke kantor majalah Narwastu. Jadi sahabat Narwastu, beliau ini datang dari Medan. Kami podcast di kantor kami ini. Beliau sudah 3 kali ke sini. Kami sudah menyantap nasi padang di sini, kami sudah minum kopi, dan beliau juga sudah pernah mengundang saya makan di rumah makan khas Batak, Lapo di Pramuka. Para sahabat, tentu kami sebagai sahabat mengharapkan dan mendoakan Pak Purba ini bisa kembali duduk di Senayan. Jangan lupa para sahabat Narwastu yang ada di Sumatera Utara, beliau ini calon DPD RI Dapil Sumatera Utara nomor 15. Kami berharap dan berdoa Pak Purba bisa kembali duduk di Senayan. Demikian para sahabat Narwastu, perbincangan kami dengan seorang tokoh masyarakat, seorang figur yang nasionalis, yang inspiratif, Bapak Dr. Perlindungan Purba, SHMM. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih.